Ketemu lagi dengan saya Fahmi. Saya apoteker dan kita akan membahas semua tentang diabetes. Semoga bermanfaat. Hari ini kita akan bahas tentang apakah semua karbo itu sama. Jadi kita tahu kalau misalnya di nasi, di apel, di snack itu ada karbo. Apakah 30 gram karbo di snack itu sama dengan 30 gram di jus buah misalnya? Oke, jawabannya adalah tidak. Kita bahas kenapa ya. Jadi, karbo itu bisa berbeda penyerapannya. Ada yang diserap dengan sangat cepat, ada yang diserap dengan lambat, dan ada yang tidak dicerna sama sekali, tidak diserap sama sekali. Oke, jadi kalau misalnya yang membedakan itu adalah nilai indeks glikemik. Apa nilai indeks glikemik? Jadi nilai itu adalah angka yang menunjukkan seberapa cepat gula itu diproses di dalam tubuh. Jadi semakin tinggi angkanya, semakin cepat dia diserap oleh tubuh. Misalkan, sebagai referensinya, gula murni itu memiliki nilai indeks glikemik itu 100. Kita sebutnya IG, nilai IG aja ya biar lebih mudah. Jadi nilai IG dari gula murni itu 100. Nah, makanan yang memiliki nilai IG di bawah 55 itu dianggap sebagai nilai indeks glikemik yang rendah. Jadi nilai indeks glikemik itu di antara 0 sampai 100. Nah, gimana kita bisa tahu nilai indeks glikemik dari suatu makanan gitu ya? Sedangkan makanan yang udah diproses, yang udah ada kandungan gizi aja belum tentu menunjukkan ada nilai IG-nya gitu ya. Jadi kita bisa cari referensi dari Google, terus nanti ada di deskripsi juga saya akan cantumkan beberapa sumber nilai IG yang bisa Anda lihat di situ. Dan yang terakhir, kalau misalnya Anda beli makanan yang kemasan, itu di bagian kandungan gizi itu ada bagian karbohidrat, nanti biasanya dibagi menjadi sugar atau gula dan fiber atau serat gitu ya. Di situ Anda lihat persentasenya, apakah lebih banyak persentase gulanya daripada fiber atau lebih banyak kandungan fiber, persentase fiber daripada gulanya. Seperti itu. Kalau misalnya kandungan gulanya lebih banyak, maka makanan tersebut memiliki nilai IG yang lebih besar. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kebalikannya, persentase fiber atau serat lebih besar, maka makanan tersebut bisa kita simpulkan kalau makanan tersebut adalah makanan dengan nilai IG yang rendah. Seperti itu. Ya, ada beberapa tips lain yang bisa teman-teman ketahui, mungkin nanti bisa mempermudah teman-teman untuk memilih makanan. Yang pertama, buah-buahan yang matang itu memiliki nilai IG yang lebih besar daripada buah-buahan yang lebih muda, seperti itu. Misal, pisang yang masih kulitnya warna hijau itu memiliki nilai IG yang lebih kecil daripada pisang yang berkulit kuning sampai ada bintik-bintik hitam yang malah gitu ya, sudah lembek. Nah, itu nilai IG-nya lebih besar yang lembek tadi. Seperti itu. Walaupun dia matang pada saat disimpan, bukan di pohonnya, itu juga mempengaruhi. Seperti itu. Yang kedua, makanan yang berwarna putih, roti putih, nasi putih, gula udah pasti. Itu tepung-tepungan yang berasal dari tepung-tepung, itu kue misalnya. Nah, itu memiliki nilai IG yang lebih besar. Yang ketiga, cara memasak gitu ya. Misal Anda makan mie sehat. Nah, mie sehat itu yang direbus terlalu lama, jadi terlalu lembek, itu memiliki nilai IG juga yang lebih besar daripada yang dimasak masih agak keras seperti itu. Jadi cara masak juga berpengaruh. Yang keempat adalah tidak ada aturan yang sama untuk semua orang. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video-video sebelumnya, kalau misalnya membuat jurnal tentang gula darah Anda sendiri itu sangat penting.
Itulah kenapa si A makan buah ini, buah apel kita katakan akan memiliki nilai, akan menaikkan gula darahnya misal 20 mg per desiliter, tapi di B bisa 30 karena proses dari fisiologisnya, dari proses dari kandungan dari pencernaannya, genetiknya itu bisa berbeda setiap orang. Jadi selalu catat gitu ya. Sangat disarankan untuk Anda mencatat apa makanan yang bisa menaikkan gula darah Anda secara cepat misalnya. Seperti itu. Nanti kita akan bahas tentang bagaimana teman-teman membuat jurnalnya. Apa yang harus dicatat, apa yang harus diperhatikan, gimana cara catatnya, kapan ceknya, kita akan bahas di video lainnya. Hari ini kita memahami tentang indeks glikemik. Seperti itu. Tetap semangat gitu ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video-video yang lain. Bye bye.